Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal fisika, masih materi lanjutan mengenai fluida statis. Contoh soal kali ini yaitu mengenai gejala kapilaritas. Nah, dari soal ini kita bisa tuliskan bahwa diketahui ada sebuah pipa kapiler dengan diameter D-nya 2/3 mm. Dimasukkan tegak lurus ke dalam bejana yang berisi zat cair dengan massa jenis Rho berarti 1,92 gram per cm kubik. Nah, sudut kontak antara zat cair dengan dinding pipa adalah θ-nya adalah 37 derajat. Bila tegangan dinding pipa kapiler adalah tegangannya, gamanya adalah 0,06 Newton per meter dan gravitasinya 10, tidak kita tulis ya, karena sudah umum. Maka kenaikan zat cair dalam pipa kapiler dihitung dari permukaan zat cair adalah kenaikan zat cair yang ditanyakan, kenaikan zat cair atau biasa kita lambangkan dengan H-nya berapa. Nah, untuk menjawab kali ini sebetulnya ada rumus yang sudah jadi. Namun, kalian harus tahu dulu konsep pentingnya dari gejala kapilaritas. Kita gambarkan saja. Ada sebuah bejana yang diisi oleh zat cair. Nah, bejana berisi zat cair ini dimasukkan sebuah pipa kapiler. Seperti ini. Nah, karena adanya gaya kohesi dan adasi, maka zat cair pada bejana ini akan naik melalui pipa kapiler. Nah, kenaikan inilah yang kita sebut sebagai H. Nah, bagaimana mencari H ini? Nah, ingat bahwa volume air yang ada di dalam pipa kapiler itu pasti mempunyai berat. Nah, berat ini akan diimbangi oleh sebuah gaya permukaan, gaya kontak permukaan, di mana gaya ini membentuk sudut θ. Nah, karena berat dan gaya permukaan ini tidak sejajar, maka gaya F ini kita proyeksikan dulu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Nah, mana di antara X sama Y yang sejajar dengan berat? Itu adalah yang FY. Maka dengan menggunakan konsep sigma F sama dengan 0 untuk gaya yang mengarah ke arah vertikal, yaitu berat dan Fy, bisa kita tulis berat sama dengan Fy, di mana berat itu adalah massa si zat cairnya dikali gravitasi. Nah, Fy ini hubungan dan dengan F apa? Ingat, di sini ada θ, berarti Fy sama dengan F cos θ. Nah, mari kita ubah lagi ke dalam bentuk yang lain. M, massa kalau mau dijadikan dalam bentuk rho dan volume, ingat, rompi. Rho sama dengan M per volume. Maka M sama dengan rho dikali volume. Berarti ini rho zat cair dikali volume zat cair dikali gravitasi. Nah, F ini kita ubah dengan hubungan tegangan permukaan sama dengan gaya per keliling. Ingat, L di sini adalah keliling. Maka nanti F sama dengan gamma atau tegangan permukaan dikali keliling. Kita ubah di sini, berarti tegangan permukaan dikali keliling dikali cos θ. Kita ubah lagi persamaannya. Massa jenis zat cair, nah volume ini adalah volume zat cair pada pipa kapiler. Nah, ini kan pipa kapiler berbentuk tabung, maka volume tabung adalah luas alas pi r kuadrat dikali tinggi. Gravitasinya tulis lagi sama dengan gamma keliling si pipa kapiler yang berbentuk tabung, berarti keliling lingkaran, dikali 2 pi r cos θ. Di kedua ruas ada yang sama, bisa habis dibagi V dan R. Maka nanti sisanya hasil akhirnya massa jenis cairan dikali jari-jari dikali tinggi permukaan dikali gravitasi sama dengan tegangan permukaan kali 2 cos θ. Yang mau dicari tadi adalah kenaikan zat cair atau H. Maka jadikan H sama dengan 2 gamma cos θ per rho cairan kali R kali gravitasi. Nah, inilah perumusan yang biasa ada di buku kalian. Ingat konsepnya, maka kalian akan ingat perumusannya. Mari kita masukkan nilai-nilai yang ada di soal. Maka H adalah 2 dikali tegangan permukaannya diketahui di soal ada 0,06 cos θ
tetanya adalah 37 derajat. Per massa jenis cairan adalah 1,92. Hati-hati satuannya 1,92. Ubah ke kilogram per meter kubik berarti dikali 10 pangkat 3. Nah, kali R, jari-jari. Jari-jari di sini yang diketahui diameter. Jari-jari itu setengah dari diameter, berarti setengah dari 2/3. Tulis saja setengah dikali 2/3. Ini tuh masih milimeter, ubah ke meter dikali 10 pangkat negatif 3. Kali gravitasi 10. Kita selesaikan, berarti H 2 kali 0,06 adalah 0,12. Cos 37 adalah 0,8. 4/5, 0,8 per ini habis dibagi, ini bisa coret 1,92 kali 10 jadi 19,2/3. Kita selesaikan, hasilnya menjadi 0,096 dibagi 6,4. Nah, hasil akhirnya adalah 0,015. Ini dalam satuan meter. Kita lihat di pilihan, dimintanya dalam satuan senti. Oke, kita ubah dulu ke senti, berarti dikali 100. Jadi 1,5 cm. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, diketahui ada permukaan air dengan rho-nya. Kita tulis, diketahui rho-nya adalah 1 gram per cm kubik di dalam pipa kapiler yang berdiameter 1 mm adalah 4 cm. Permukaan air di dalam pipa kapiler 4 cm. Oh, berarti itu adalah H 4 cm. Di atas permukaan air di luar pipa itu. Oke, betul ya, itu H. Jika sudut kontak air dengan pipa kapiler tetanya adalah 60 derajat, besarnya tegangan permukaan air. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tegangan permukaan air. Kalau kalian menghafal rumus, ini pasti sulit. Nah, makanya ingat konsep gejala kapilaritas. Kita tulis simpelnya aja ya. Jadi, kalau ada sebuah pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air, misalkan seperti itu, nah maka akibat ada gaya kohesi dan adesi, air ini akan naik di dalam pipa kapiler. Nah, kenaikannya itu yang kita sebut sebagai H. Nah, perlu diingat bahwa kenaikan volume air yang ada di dalam pipa kapiler itu pasti memiliki berat yang akan diimbangi oleh sebuah gaya permukaan, tapi gaya permukaan yang sejajar, yaitu yang ke arah sumbu Y, sejajar dengan W, ke arah sumbu Y bawah juga. Nah, makanya nanti kita membutuhkan suatu hubungan antara Fy dan F, bahwa Fy sama dengan F cos theta, sudut kontak air dengan pipa kapiler, theta ini. Maka kita bandingkan saja bahwa sigma F sama dengan 0, di mana di sumbu vertikal gaya yang bekerja adalah berat dan gaya permukaan. Maka kita bandingkan gaya berat, gaya permukaan terhadap sumbu Y. Berat ini bisa kita tulis menjadi massa dikali gravitasi. Nah, Fy ini ingat hubungannya adalah F cos theta. Nah, kita ubah M ini dari mana? M sama dengan rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan rho dikali V volume. Rho dikali volume dikali gravitasi. F kita ubah juga dari hubungan apa? Tegangan permukaan, gaya per keliling. L di sini keliling. Nah, maka F itu akan sama dengan tegangan permukaan dikali keliling, kali L. Cos theta-nya tulis lagi. Begitu. Nah, maka kita bisa jabarkan lagi si volume dan keliling menjadi rho sama dengan volume air di dalam pipa kapiler. Pipa kapiler bentuknya tabung, berarti volume tabung apa? Luas alas kali tinggi. Alasnya lingkaran VR kuadrat dikali tinggi kenaikan zat cair kali H. Gravitasinya tulis lagi, gamma tulis lagi, keliling pipa kapiler berbentuk lingkaran, maka 2 VR cos theta. Dari kedua ruas bisa ada yang habis dibagi, yaitu V dan R.
maka nanti hasil akhirnya akan Rho dikali R dikali H dikali G sama dengan tegangan permukaan dikali 2 cos theta. Hati-hati di soal ini yang dicari bukan tinggi zat cair di dalam pipa kapiler, tapi tegangan permukaan. Maka kita pindahkan yang lainnya. Kita pindahkan 2 cos theta ini ke ruas sebelahnya menjadi Rho dikali R kali H kali G per 2 cos theta. Maka gamma ini nanti bisa dicari lewat persamaan ini. Kalau dihafalkan ribet, tapi kalau tahu konsep kalian pasti bisa. Kita masukkan nilai-nilainya. Rho air itu 1 gram. Kita ubah ke kilogram per meter kubik menjadi 1000 dikali R jari-jari. Nah, di sini ada diameter. Jari-jari itu setengah dari diameter. Setengahnya dari 1 0,5. Tapi hati-hati itu masih mili, ubah dulu ke meter. Jadi 0,5 kali 10 pangkat negatif 3. H hanya 4 cm, ubah ke meter. Jadi dikali 4 kali 10 pangkat negatif 2 cm ke meter ya. Kali gravitasi 10 per 2 dikali cos tetanya, sudut kontaknya adalah 60 derajat. Nah, baru kita mencari tegangan permukaan. Bisa habis dibagi 1000 dan 10 pangkat negatif 3. 0,5 kali 10 adalah 5 kali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Oke. Per 2 dikali cos 60 adalah setengah tegangan permukaan. Maka kita selesaikan perhitungannya. 5 kali 4 20 kali 10 pangkat negatif 2. Yang di sini habiskan 2 kali setengah ya 1, sama dengan tegangan permukaan. Satuan tegangan permukaan Newton per meter. Kita lihat di pilihan jawabannya. 20 kali 10 pangkat min 2. Oh, kita ubah bentukannya. Kali 10 pangkat min 2, negatifnya pindah ke kiri 2 kali. 1, 2 menjadi 0,2 Newton per meter. Ini adalah tegangan permukaan. Jadi jawabannya adalah yang